Nah itu ibu sekalian, teman-teman kalau datang ke Mekah itu punya masalah sebesar apapun di depan Ka'bah itu bisa hilang. Tiba-tiba yang keluar air mata aja, hati tenang. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah, masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah. Bisa. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang, bisa tenang gitu, bahkan bisa bikin status. Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku. Ceplik gitu ya. Orang tawaf dia foto. Sebentar. Nah, ini jaminan. Jadi satu-satunya tempat di bumi satu yang bisa mendatangkan ketenangan. Yang kedua saking berkahnya, itu kan tempatnya tandus, Bu. Ya, para akhwat sekalian, tempat itu tandus. Tempat itu tandus, panas luar biasa, bebatuannya sifatnya padat. Jadi kalau teman-teman main ke Mekah, ya saya doakan insyaallah yang belum pernah haji atau umrah bisa berangkat lebih cepat ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapkan dari sekarang nabung. Amin amin, kalau nggak ada persiapan nggak akan terwujud sampai kiamat kurang 2 hari. Sehari lagi buat persiapan lah, taubat minimal. Baik, saya kembalikan. Itu tempat tandus, bahkan air juga sulit, bebatuannya sifatnya padat. Itu ada di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, sifatnya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku ini di satu tempat di lembah yang tandus. Lembah yang tandus, air pun sulit didapatkan, tumbuhan enggak tumbuh. Cuma memang berkahnya 'inda baitikal muharram, karena dekat dengan Ka'bah ini, maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, batuknya tandus luar biasa, pekat dan kuat luar biasa, tapi karena berkah, hampir semua buah-buahan itu ada di sana. Pisang ada, pohon pisang nggak ada, Bu, tapi pisangnya ada. Pohon apel nggak ada, apelnya ada. Pohon jeruk nggak ada, jeruknya ada. Itu cuma sekitaran Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena yang dilahirkan Rasul istimewa, maka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, mohon lahirkan seorang Rasul yang istimewa. Saking istimewanya, tempatnya harus di tempat yang istimewa, di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidak ada satu Rasul pun dari sejak Nabi Adam alaihissalam yang terlahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad. Saya pernah tunjukkan kepada ibu dulu, masih ingat? Kalau ini Ka'bah kurang lebih seperti ini. Misal di sini bagian sisi Hajar Aswadnya, kita tarik garis lurus ke sini. Ya, sekitar 250 meter dari Hajar Aswad. Tarik lurus, sini bertemu dengan Bukit Safa. Lantai paling bawah bertemu dengan Babus Salam. Dari Babus Salam naik sedikit ke atas, di sini ada eskalator pertama, eskalator kedua. Ini ada tangga, ya, tangga biasa. Naik ke atas lurus sampai di sini. Di sini ada rumah yang sekarang menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sini ada perpustakaan, sini tempat air, ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jerigennya dijual di sebelah sini, ada yang 10 real, ada yang 5 real. Ngambilnya ke sini. Nabi lahir di sini. Tempat ini disebut dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya katakan, ketika keduanya berdoa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ya Allah, nanti utus seorang Rasul yang lahirnya dekat tempat mulia ini. Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 30 generasi, Bu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30. Ayo diulang. 30 generasi. Nah, apa yang terkait dengan pembahasan kita saat ini? Ketika kemudian berdoa, tidak sekedar berdoa Rasulnya lahir, tapi juga meminta kepada Allah membawa misi yang utama.
Apa misinya? Satu, kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah tadi ayat 129. Perhatikan 4 misinya. Satu, yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, mohon perkenankan Rasul ini nanti saat ia ditugaskan menjadi Rasul akan membimbing umatnya dengan ayat-ayatmu. Membacakan, mengajarkan kepada umatnya ayat-ayatmu. Yatslu alaihim ayatika. Maka Allah kemudian kabulkan, diturunkanlah ayat-ayat. Mulai Quran surah ke-96 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terkumpul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena dibacakan, didengar bacaan-bacaan yang dibacakan disebut dengan qiraah. Ya, kalau dibacakan terus tanpa pernah bosan, berulang-ulang disebut dengan Quran namanya. Quran. Kalau beda dengan bacaan biasa mungkin ada yang terus dibacakan tapi bosan. Yang ini dijamin oleh Allah terus dibacakan, terus diulang. Bahkan setiap hari manusia bisa 17 kali mengulangnya dan tidak pernah ada yang bosan. Maka tambah alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Al-Quran. Satu-satunya kitab di muka bumi, kitab suci, satu-satunya yang dibacakan 17 kali setiap hari oleh setiap muslim dan tidak pernah ada yang mengeluh bosan. Ibu, siapa yang baca Quran 15 kali sehari? Banyakan Ustaz. Baik. Yang 1 kali sehari baca Quran ada? Boleh angkat tangan? Masya Allah. 2 kali sehari? Masya Allah. 3 kali sehari? Tidak ada. Berarti ibu sholatnya cuma sekali, 1 rakaat. Berarti sholat subuh tadi 1 rakaat ya? Kan kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran dibaca pasti 17 kali sehari karena jumlah rakaat sholat itu 17 rakaat. Jadi kalau ada yang baca Al-Fatihah cuma sekali sehari, itu artinya sholat subuhnya 1 rakaat. Nah, kembali ke sini. Bukankah semua isi Al-Quran disebut ayat? Ya kan? Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Perhatikan doa Nabi Ibrahim tadi. Yatslu alaihim ayatika, ayat. Ya Allah, mohon utus nanti seorang Rasul yang akan mengajarkan pada umatnya ayat-ayatmu. Maka turunlah Al-Quran, disebut isinya dengan ayat, dikabulkan bagian pertama. Jelas? Nah, karena ini isi Al-Quran seluruhnya itu bimbingan hidup. Diajarkan oleh Nabi pada kita. Nah, saat Nabi mengajarkan kepada kita itu, tuntunan Nabi ketika mengajarkan kepada kita, dijelaskan oleh Nabi, maka terkumpulah ajaran-ajaran Nabi. Kumpulan dari sesuatu ajaran disebut dengan kitab namanya. Baik, teruskan ayatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Saya ulang. 1 ayat. Lebih begini. Kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Contoh. Tahan, nanti ibu akan paham ketika saya selesaikan di akhir apa yang saya maksudkan. Baik, ibu sekalian, para akhwat. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, utus seorang Rasul dan turunkan ayat kepada Rasul ini untuk mengajarkan umatnya. Maka Allah turunkan. Ada ayat misalnya tentang sholat, bimbingan, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Ayatnya kan turun kan? Maka turun ayat. Makanya tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada ayatnya. Tidak ada dalilnya. Baik itu ayat dari Allah atau petunjuk dari Nabi. Jadi kalau ibadah itu saking sayangnya Allah, kamu gak usah banyak-banyak ibadahnya. Ini yang saya tunjukkan aja, kamu kerjakan. Jadi dalam ibadah itu nggak boleh kreatif. Ya. Apa yang Allah tunjukkan, saking inginnya Allah mudah dan nggak capek ibadah kita. Ini aja kerjakan nih, turun. Nah, cuma kan nggak cukup dengan ayat. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya? Nggak cukup dengan turun ayat. Ayo kerjakan sholat, caranya bagaimana? Maka yang kedua kemudian turunlah kalimat wa yu'allimuhumul kitab. Ajarkan caranya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Turun ayat, kerjakan sholat. Bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh Nabi. Begini cara takbirnya.
Ya, begini cara sedekapnya, begini cara rukuknya, begini cara sujudnya sampai dengan salamnya. Dikabulkan. Doa yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Nabi menerangkan Alkitab itu sekarang disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah namanya. Pelan-pelan. Kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik. Penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, penjelasannya dari sunnah Nabi SAW. Maka kalau ibu ingin bertanya bagaimana cara sholat, lihat keterangan Nabi, lihat sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadis. Ibu kalau ingin lihat misalnya bagaimana Nabi mengajarkan sholat, lihat kitab hadis. Buka Sahih Muslim misalnya, ya di Kitabus Shalah bab tentang sholat, nomor hadis 397 misal, ya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza qumta ilas shalah," jika Anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya, tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Setelah kemudian siap, tsumma fakabbir, kemudian bertakbir, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, maka letakkan telapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga, boleh menempel. Kemudian fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas. Boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusgun ala rusgin, ini pergelangan bertemu pergelangan di sini. Boleh begini, boleh begini. Tapi yang begini langsung ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini, jadi nggak diukur dulu. Allah. Boleh ke sini, Sa'id di sini, tapi tidak boleh ke sini. Di sini tidak boleh, Bu. Ya. Nah, kumaha tuh Ustaz, abis mah ada di puncak salat subuhna. Subuh begini. Nah, ini enggak boleh. Ya, tetap sampai sini, enggak boleh sampai sini. Kata Nabi, jangan engkau salat seperti orang yang sombong, meletakkan telapak tangannya sampai dengan kemudian di sikunya, mirfaq begini. Kayak orang punya proyek lihat-lihat begini, ya. Nah, sampai sini. Ada yang dikerjakan, ada yang dilarang. Secara singkat, bimbingannya ini terkumpul dalam kitab, diterangkan dalam hadis, dipraktikkan dalam sunnah. Jelas sampai sini? Nah, tapi nggak cukup sampai sini. Awas hati-hati. Nggak cukup kita belajar Al-Quran, sunnah. Al-Quran, sunnah. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Dan dua ini, apalagi nanti yang terakhir, yang keempat, itu adalah parameter, ukuran keberhasilan seorang muslim mempelajari Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau Anda diajak untuk belajar, atau ibu kemudian belajar, Al-Quran ini sunnahnya, Al-Quran ini sunnahnya. Tapi kemudian pelajaran itu tidak menghasilkan hasil yang keempat. Hasil yang keempat, ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas sampai sini? Baik. 3. Sebelum sampai ke yang ketiga, yang ini menjadi dalil, dua-duanya dalil. Sudah? Ini kumpulannya disebut dengan kitab, penjelasannya dari hadis, tuntunannya disebut apa namanya? Sunnah. Ilmunya disebut dengan fiqih namanya. Ilmunya disebut dengan fiqih. Seperti ini. Fiqh. Tahan pelan-pelan. Ini penting saya terangkan dulu fiqih. Nah, kenapa saya sebutkan fiqih? Karena nanti di fikih ini ada kaitan dengan yang ketiga. Ini tugas Nabi yang ketiga. Apa itu? Wal hikmah. Mengajarkan hikmah di balik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah. Esensi dari setiap perintah yang Allah kemudian sampaikan dan Nabi jelaskan. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Contoh, ibu fokus misalnya tadi kembalikan ke sholat. Kita ingin menunaikan sholat.
saat kita akan kerjakan sholat ibadah bukan? Ibadah. Karena sholat masuk kategori ibadah, maka kita harus melihat ada dalilnya nggak ini. Jelas? Ada ustaz, kita keluarkan satu. Quran surah kedua misal. Ayat 43. Paling kanan pertengahan. Wa aqimus shalah, dan tunaikan oleh kalian salat. Karena ada perintah tunaikan salat, maka kita siap mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Fikih. Caranya, tuntunannya. Maka kita buka keterangan dari Nabi seperti apa Nabi mengajarkan kita salat. Kita keluarkan misal buka kitab tentang hadis. Kita ambil misalnya di sini Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Misal Al-Bukhari nomor hadis 711, kemudian riwayat Muslim nomor hadis 397, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menerima kemudian peristiwanya dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad. Ada yang menyebut Khalid, ya, Khalad bin Rafi. Hadisnya sahih. Fokus. Ini perintah salatnya. Ini caranya. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, hikmahnya. Apa hikmah di balik perintah salat itu? Apa esensinya? Kenapa kita diminta salat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta salat? Toh tidak salat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan salat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah, ibu sekalian, dalam hal hikmah ini selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat. Al-akhlaq. Akhlaq. Tahan. Saya kembalikan ke nomor 3 dulu sebelum kita masuk ke akhlak. 1. Buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Thaha. Thaha. Ya? Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ayat ke-14. 14. Innani anallah. Ada? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ada? Wa aqimis salata li dzikri. Ada? Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita, manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalik yang menciptakan kita dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda. Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah, karyawan mengeksekusi. Apa beda tuan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuan rumah mengatur, memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi, gitu kan? Apa beda antara Allah Rabbun, Tuhan, Khalid dengan manusia sebagai hamba? Maka bedanya mesti ada perbedaan di antara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau engkau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fa'budni, sembah saya. Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, ya buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya. Kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat itu, salah satu hikmahnya untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita bahwa kita memang hamba, Bu. Bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang, manusia, selama hidupnya nggak pernah sholat, maka ada yang salah dengan dirinya. Seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu sholat. Kalau ibu makhluk, pasti sholat. Kalau ibu hamba, pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan, yang pertamanya, dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena itu Allah murka pada setiap hamba yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya. Jelas sampai sini? Nah, makanya ketika dipanggil misalnya Allahu Akbar, adzan, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita, kamu manusia bukan? Kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini, hati-hati Bu ya, yang selama dia turun gak pernah mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk Bu. Dua jenis makhluk. Satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya. Satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Hei kalian semua, Adam, Hawa plus iblis, setan yang menggodanya, turun semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka kalau ada petunjuk dariku, hudan itu artinya petunjuk. Hudan, petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa makna hudan itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Di antara penjelasan hudan itu detailnya adalah salat. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang Bu, bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi, yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang, nanti yang abadi nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga, bahagia. Kalau bekerja, bahagia. Jadi anak, bahagia. Jadi istri, bahagia. Jadi ibu, bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat. Selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan azan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil salat, Allahu Akbar, kata Allah, yang merasa hamba, ayo salat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak salat. Berarti kalau ada yang tidak salat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu salat, yang satu tidak. Yang salat itu manusia Adam dan Hawa, yang tidak salat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak ingin mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, misal. Nah, ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka. Awas hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan, gampang.
Satu, manusia itu pasti sholat. Ini gampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat. Setan. Bukan. Ini artinya dia tidak sedang sadar. Dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Maka jangan ikut ikutan setan, Bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah nggak mau ibadah, ibu sudah telat ketinggalan. Udah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu nggak akan menang. Nggak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas? Hayya 'alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, Bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Angger. Kaya tapi tenang. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke majelis taklim, ikut pengajian, datang pada suami. Wah, bawa proposal tentang warna baju, kan? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, mana yang paling bagus ya? Merah atau biru? Kayaknya biru deh, Ma. Kayaknya merah deh, ya. Nanya tapi udah punya pilihan. Ya. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau nggak tenang, itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah pasti ada ketenangan. Ibu kalau nggak percaya silakan. Ibu kalau sedang baca Quran tenang nggak? Tenang. Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa tenang nggak? Tenang. Jadi berdoa itu walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya lebih baik ibu kerjakan ibadah, ambil wudhu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustadz kalau nulis statusnya sambil baca mushaf gimana? Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan sampai maghrib. Baca Quran, doa, sholat. Ya, lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah, esensinya. Nah, tapi ada puncak hikmah. Ini tujuan yang paling tinggi di balik semua perintah ibadah. Dan ini misi yang paling puncak dari setiap misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fokus baik-baik. Bahkan saking pentingnya misi ini, Nabi sendiri yang menegaskan dengan lisannya. Kalau ada hidayat yang menyampaikan, Anda boleh ragukan atau tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, beliau shadiqul amin. Orang yang tidak pernah keliru dan terpercaya dalam hidupnya. Ya, tidak pernah berbuat salah dalam pengertian keliru, apalagi dusta, maaf, dan beliau senantiasa dipercaya bahkan oleh lawan-lawannya. Shadiqul amin. Apa perkataan Nabi? Buka dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dikenal dengan Sunan Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 2009 sampai 2010. Fokus. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sungguh misi utamaku. Fokus. Misi utamaku ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi? Untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadis? Supaya umatnya berakhlak mulia. Kenapa ada hikmah di balik ibadah? Supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada akhlak yang mulia. Puncaknya ini. Jadi kalau ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawadhu di bumi, umat Islam mesti yang paling tawadhu. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan akhlak. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini